Halo semuanya, balik lagi di channelku Hilman. Ini adalah video kedua untuk YouTube series. Di video ini, kalian akan berkenalan dengan analitik di YouTube Studio yang baru. Apakah teman-teman udah berkenalan dengan YouTube Analytics yang baru? Kalau belum, silahkan tonton video ini sampai habis. Buat teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini akan membahas tentang tutorial YouTube, tips YouTube. Video-video yang aku share ini berdasarkan pengalamanku dan aku hanya membagikan apa yang aku tahu aja. Jadi bukan bermaksud menggurui teman-teman. Kita langsung aja ke videonya. Apa pentingnya sih buat teman-teman bisa membaca analitik untuk video kalian? Nah, pentingnya adalah kalau teman-teman bisa membaca analitik, teman-teman bisa mengetahui apa langkah atau strategi berikutnya yang akan dilakukan. Nah, begitu ya teman-teman ya. Pertama, kalian seperti biasa login dulu ke akun YouTube kalian. Ini adalah tampilan pertama untuk dashboard channel kalian. Nah, kalian ke sebelah kiri ada tab analitik, kalian klik. Nah, ini adalah tampilan untuk analitik di YouTube Studio yang baru. Kita fokus dulu ke sini. Di sini ada 5 tab utama, ada ringkasan, jangkauan, interaksi, penonton, lalu pendapatan. Nah, kita lihat satu persatu ya. Oke, teman-teman. Di sini adalah rentang waktu yang dipilih, 28 hari terakhir. Teman-teman bisa pilih waktu yang kalian butuhkan. Bisa setahun terakhir, bisa sebulan terakhir. Nah, teman-teman bebas tentuin waktunya. Di sini kita pilih 28 hari terakhir. Nah, di tab ringkasan, teman-teman bisa lihat analitik berupa penayangan, waktu tonton, subscriber, dan estimasi pendapatan. Ini kalau teman-teman udah monet ya. Ringkasan ini berisi tentang rangkuman performa channel kalian selama 28 hari terakhir. Channel kalian itu selama 28 hari terakhir mendapatkan 8,4 ribu penayangan atau views ya. Nah, tanda hijau ini adalah artinya performa channel kalian meningkat. Nah, di sini ada keterangan di bawah 3,3 ribu, lebih banyak dari biasanya. Terus ada waktu tonton. Nah, jadi setiap diklik akan memunculkan metriknya masing-masing, lebih detail. Lalu subscriber, ini cara bacanya adalah selama 28 hari terakhir, channel teman-teman mendapatkan 205 subscriber baru. Teman-teman bisa lihat penambahan perharinya. Nah, ini matriksnya per hari 20. Jadi di tanggal 9 Juli teman-teman mendapatkan 23 subscriber baru. Begitupun juga seterusnya. Tanda panah ini adalah ketika tanggal dipublikasikannya video baru. Nah, teman-teman bisa lihat ya ketika ada video baru apakah ada peningkatan subscriber atau enggak. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini matriksnya meningkat ya ketika ada video baru. Bisa jadi video baru ini memicu untuk mendapatkan subscriber baru, seperti itu mungkin. Begitu juga dengan yang lain sama. Ada data perharinya. Terus di sini teman-teman bisa lihat video teratas dalam periode ini, dalam 28 hari terakhir berarti. Nah, ya ada peringkatnya ya. Jadi teman-teman bisa lihat video mana sih yang bagus selama sebulan terakhir. Nah, ternyata video ini yang bagus. Begitu juga ada durasi tonton rata-ratanya dan penayangannya. Ranking ini itu berdasarkan penayangannya ya. Nah, di sini. Bukan durasi tonton rata-rata. Teman-teman juga bisa lihat kalau mau tahu lebih banyak bisa klik selengkapnya. Nah, di sini akan muncul lagi lebih banyak lagi. Tapi di sini kita akan close dulu, nggak akan ke sini. Nah, kita beralih ke sebelah sini. Nah, ini kalau ini sebelah kanan ini adalah real time-nya.
analitik real time. Maksudnya real time itu adalah waktu sekarang gitu nih. Seperti ini. Nah, ternyata di jam 5 sampai jam 6 sore teman-teman mendapatkan 5 views. Nah, artinya real time. Di update-nya per menit. Di sini teman-teman bisa lihat di kolom yang ini ada subscriber saat ini, terus penayangan selama 48 jam terakhir. Ini yang 48 jam terakhir. Terus teman-teman bisa lihat video teratasnya berdasarkan penayangan juga. Terus ke bawah. Nah, kalau di bawahnya ini adalah performa untuk video terbaru teman-teman. Di sini ada penayangan, rasio klik tayang dari tayangan, terus durasi tonton rata-rata. Nanti soal rasio klik tayang dari tayangan ini akan dijelaskan. Kalau durasi tonton rata-rata ini berarti rata-rata penonton teman-teman itu nonton video ini adalah sekitar segini, 1 menit 41 detik. Dan tanda ini adalah artinya menurun ya dibandingkan dengan video yang lain. Terus di tab berikutnya ada jangkauan. Di jangkauan teman-teman bisa lihat analitik berupa tayangan, terus rasio klik tayang dari tayangan, penayangan, penonton unik. Bahas dulu satu-satu. Kalau tayangan itu kalau teman-teman tahu impresi, berarti tayangan itu adalah impresi ya. Angka ini menunjukkan seberapa banyak video teman-teman muncul di beranda penonton YouTube. Nah, gitu ya, ngerti ya teman-teman. Terus kalau di rasio klik dari tayangan ini hanya 8% yang mengklik video teman-teman dan jadi menonton. 8,4 ribu ya. Semakin banyak rasio kliknya akan semakin bagus. Nah, apa aja sih yang akan mempengaruhi rasio klik dari video? Nah, nanti kita akan bahas ya di video lainnya. Artinya video teman-teman menarik gitu ya. Kalau menurutku rasio klik yang udah lumayan bagus itu berarti dari 10% ke atas itu udah bagus. Kalau misalnya teman-teman tayangannya 50.000 terus rasio kliknya 10%, berarti teman-teman akan mendapatkan views sebanyak, teman-teman akan mendapatkan 5.000 views. Lalu ini views dan penonton unik. Ini adalah jumlah penonton unik yang menonton video kamu. Ini juga sama, ada data per harinya. Terus ke bawah, di sini ada jenis sumber traffic. Kita bisa lihat dari mana aja sih penonton kita. Di sini kalau analitik di channelku adalah yang paling besar adalah dari penelusuran YouTube. Penelusuran YouTube adalah penonton yang didapatkan dari pencarian. Ketika teman-teman melakukan pencarian, ketemu video kalian, itu adalah penelusuran YouTube. Ini playlist yang keduanya sebesar 23%. Lalu fitur jelajah itu di beranda ya. Terus rekomendasi video itu yang biasanya di pinggir itu loh. Kalau kita nonton, misalnya nonton. Nah, di sini Fighting's not that easy, but Grammarly can help. Nah, rekomendasi video adalah ini. Nah, yang di pinggir ini. Artinya ada orang yang nonton dari rekomendasi video. Terus halaman channel berarti langsung, orang yang langsung di halaman channel teman-teman. Terus bisa lihat ke sebelah kanan. Di sini ada panel. Jadi panel itu kayak corong gitu. Jadi dari tayangan, kayak yang tayangan ini nih, 98.000. Terus karena kan tadi kan rasio kliknya 8,1% ya. Jadilah 4,8 ribu. Kalau misalnya teman-teman 10%, artinya berarti penayangannya akan semakin banyak gitu. Berarti sekitar 5.000 lebihan. Nah, dari penayangan ini menghasilkan waktu tonton 500 jam. Nah, teman-teman bisa lihat datanya dari sini. Nah, gimana sih caranya supaya rasio ini meningkat? Tipsnya adalah watch time. Watch time video teman-teman kalian harus bagus gitu ya. Jadi kalau misalnya video teman-teman 6 menit, ya minimal ditonton 5 menitnya lah. Jadi artinya sekitar 80% orang menonton video kalian. Jadi itu akan meningkatkan YouTube merekomendasikan konten kamu. Nah, kalau ininya rasionya meningkat, itu akan semakin bagus. Video teman-teman akan direkomendasikan ke lebih banyak orang.
Nah, di sini ada juga sumber traffic yang eksternalnya. Kita bisa tahu dari mana sih penonton kita berasal. Nah, kalau aku bisa lihat di sini, oh ternyata Instagram lebih banyak nih proporsinya. Ada 36% yang datang dari Instagram. Lalu kedua WhatsApp, ketiga Twitter. Nah, ini akan menjadi data penting yang akan berguna untuk strategi berikutnya. Artinya apa? Teman-teman, ternyata di Instagram itu banyak loh yang suka nontonin video teman-teman gitu. Strategi berikutnya adalah ya kita semakin gencar gitu promosi di Instagramnya, di WhatsAppnya. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi itulah kenapa pentingnya membaca analitik. Nah, kalau ini sumber traffic yang video orang lain yang menyarankan video kita. Video apa aja sih yang menyarankan video kita? Nah, ini kita bisa lihat videonya. Terus ini juga nih penting. Ini berkaitan dengan SEO ya, Search Engine Optimization, penelusuran YouTube. Menurut aku teman-teman harus belajar SEO sih. Jadi untuk mendatangkan traffic ya, lumayan besar juga ya. Ini tuh proporsi dari total trafficnya aja 36% tuh, lumayan banget. Jadi kalau teman-teman bisa memaksimalkan SEO-nya, itu akan meningkatkan viewers video teman-teman. Kita bisa lihat di sini kata kunci apa aja yang dicari orang-orang. Nah, cara menambah followers Twitter ternyata gede juga ya di sini keywordnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini nih kata kunci apa aja. Terus kata kunci ini adalah kata kunci yang diketikkan orang-orang, lalu orang itu memilih video kalian. Nah, kayak gitu ya. Ini akan berkaitan dengan tag di video teman-teman. Nah, lalu tab berikutnya interaksi. Kalau di interaksi ada waktu tonton, terus durasi tonton rata-rata. Nah, kalian harus lihat nih data durasi tonton rata-rata. Kalau misalnya angkanya kecil gitu ya, sekitar 1 atau 2 menit. Kalau misalnya video kalian berdurasi panjang, tapi ternyata durasi tonton rata-ratanya cuma 1 atau 2 menit, artinya itu ada yang perlu dikoreksi. Artinya penonton tidak menonton sampai habis gitu ya, tidak cukup menarik untuk ditonton sampai habis. Jadi teman-teman harus mengevaluasi kenapa sih durasi tonton rata-ratanya kecil banget gitu. Artinya teman-teman harus mencari cara untuk meningkatkan durasi tonton rata-rata. Kalau di sini ada video teratas berdasarkan waktu tontonnya. Ini. Nah, sebenarnya informasi yang bisa didapatkan di sini adalah oh ternyata video ini itu disukai orang-orang gitu, ditonton sampai habis. Nah, itu adalah informasi yang bisa didapatkan di analitik ini. Nah, teman-teman bisa mengevaluasi ya konten seperti apa sih yang disukai penonton teman-teman. Terus di penonton, di tab penonton ada penonton unik. Penonton unik itu adalah orang baru yang datang ke channel teman-teman. Terus penayangan rata-rata per penonton. Jadi setiap orang yang datang itu nonton 2 video gitu rata-ratanya. Terus ada subscriber. Nah, kalau di tab penonton ini isinya adalah teman-teman bisa lihat data audiens channel YouTube teman-teman. Di sini ada negara teratas, ada Indonesia kebanyakan ya, 90%, 93%. Ada Hong Kong juga ternyata. Ada orang Hong Kong yang nonton. Terus waktu tonton dari subscriber lebih banyak yang di-subscribe, waktu tontonnya 68%. Lalu ada umur dan gender. Ternyata lebih banyak pria yang menonton di channel YouTube saya. Lalu umur, nah kita di sini bisa tahu ternyata kebanyakan yang nonton video kita adalah berumur 18 sampai 24 tahun sampai 76%. Artinya di sini adalah teman-teman bisa membuat rencana video apa sih yang disukai orang-orang berusia 18 sampai 24 tahun gitu ya. Artinya kan ini anak muda ya. Kalau anak muda apa aja sih video yang disukainya? Mungkin kuliner, traveling kayak gitu ya. Jadi teman-teman bisa nentuin video berikutnya apa gitu. Nah, itu adalah pentingnya baca analitik. Ini adalah pendapatan kalau teman-teman channel YouTube-nya udah monet. Oh ya. Teman-teman juga bisa lihat analitik per videonya. Nah, teman-teman bisa klik videonya. Ini adalah analitik untuk video yang dipilih.
Waktunya juga teman-teman bisa pilih sejak dipublikasikan. Nah, cara membacanya adalah sama aja ya. Tadi tabnya tab yang tadi tetap, tapi ini adalah dibagi per video. Jadi cara bacanya adalah ternyata video ini mendapatkan 10.000 penayangan sejak dipublikasikan. Video ini mendapatkan 568 jam. Lalu video ini mendapatkan tambahan 97 subscriber. Terus kita ke bawah. Di bawah ada retensi penonton. Jadi retensi penonton itu jadi seberapa lama video kalian ditonton gitu ya. Jadi kalau misalnya di beberapa detik pertama orang-orang udah nge-close videonya, berarti ada yang salah gitu. Nah, teman-teman silakan evaluasi kenapa sih orang-orang langsung nge-close video teman-teman gitu. Nah, kalau bisa lihat di sini semakin akhir videonya retensinya semakin turun gitu ya. Jadi orang-orang nggak nonton sampai habis. Kalau yang bagus itu adalah ya berarti stabil. Orang nonton di sini nih, si matriksnya stabil. Kalau ini artinya kan nurun ya, berarti orang-orang itu nggak nonton sampai akhir gitu. Terus di sini teman-teman ada suka versus tidak suka. Sukanya 90%. Alhamdulillah. Ini aktivitas real time. Ada sumber traffic juga ya. Jadi teman-teman bisa tahu video ini itu traffic video ini itu dari mana aja. Oh, ternyata video ini tuh paling besar trafficnya dari penelusuran, dari pencarian orang-orang, 67%. Kita belajar membaca dari video yang lain. Nah, kalau ini kita lihat retensi penontonnya. Ini beda ya teman-teman. Kalau tadi itu retensinya 28%, artinya kurang bagus ya. Kita lihat bandingkan sama video yang game, konten game. Nah, ini retensi penontonnya 50%, artinya bagus ya. Nah, ini stabil tuh. Di grafiknya menurun. Kalau video game ini, konten game ini ternyata stabil, bagus. Jadi yang bisa disimpulkan adalah ternyata orang lebih betah menonton video game dibanding tutorial. Kayak gitu berarti kesimpulannya. Oke teman-teman, mungkin segitu aja video berkenalan dengan analitiknya. Semoga video ini bermanfaat. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Nanti insya Allah aku bikin videonya gitu ya. Oke, jangan lupa subscribe juga biar gak ketinggalan update video terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.